Guru Besar Universitas Jambi, Profesor Sihol Situngkir merasa dirinya diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh aparat penegak hukum, lantaran dituduh melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, terhadap mahasiswa magang ke Jerman melalui program Ferienjob. Prof. Dr. Sihol Situngkir bersama tim kuasa hukumnya, yang terdiri dari Sandi E. Situngkir, SH, MH, Dr. Fernando Silalahi, SH, MH, Parisman Sihaloho, SH, MH, dan Salamat Tambunan, SH, MH, dalam konferensi pers di Restoran Tamani, Salemba, Jakarta, Senin, tanggal 1 April tahun 2024, menegaskan dirinya kaget diberitakan secara masif sebagai tersangka kasus dugaan TPPO. Padahal dirinya murni hanya sebagai dosen pengajar dan narasumber yang diminta berbicara mengenai pendidikan dalam koridor kampus Merdeka. Berikut pernyataan lengkap Profesor Sihol Situngkir terkait posisi dan perannya terkait kasus tersebut. Para insan pers yang kami cintai, saya sangat bersyukur bahwa apapun yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, saya tetap memberikan apresiasi tentunya karena ada cinta yang tertanam dalam diri Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana proses pendidikan di Indonesia, bagaimana masa depan anak-anak bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya singkatnya kehadiran saya di dalam kegiatan ini. Saya ikut kegiatan ini adalah karena resmi saya diundang oleh representasi Ferienjob di Jerman yang mengatasnamakan Life and Study Coach Jerman yang dipimpin oleh Ibu Mulia. Mengapa saya dipilih? Saya kurang tahu. Ya, tapi yang jelas saya juga termasuk yang diperkenalkan oleh saudara Victor Saragi, salah seorang ketua perhimpunan alumni Jerman yang ada di Indonesia. Lalu setelah diinformasikan ke saya, beliau memperkenalkan saya terhadap Bina Mulia. Victor Saragi, dia tahu bahwa saya pernah jadi rektor Unika Santo Thomas Medan. Jadi dia paham bahwa saya pastilah dengan segala kerendahan hati, ya pasti memahami konsepnya Nadiem Makarim terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena setiap perguruan tinggi itu sebenarnya sudah membuat buku pedoman pelaksanaan dari MBKM itu sendiri. Nah, setelah saya diperkenalkan kepada Ibu Mulia menghubungi saya, lalu menceritakan ke saya bagaimana Ferienjob ini. Nah, setelah saya pelajari Ferienjob ini, memang ini adalah konsep working holiday yang nantinya yang bekerja di sana adalah mulai dari bulan Oktober, November, Desember. Hanya 3 bulan itu doang. Kan itu, ini harus kita pahami. Setelah itu, tentunya saya sebagai akademisi tidak sembarang menerima tawaran undangan pembicara ini. Saya sudah melakukan satu riset tentang eksistensi dan keberadaan dari perusahaan ini. Maka saya searching, PT SHB ternyata terdaftar di Indonesia, ya, secara khusus di daerah Madiun. Yang direkturnya adalah saudari Enik. Ya, kenapa namanya Enik Walkoding? Karena suaminya adalah Ron Walkoding, warga negara Jerman. Warga negara Jerman, mereka tinggal di Jerman. Sebagai tenaga akademisi, tentunya juga saya harus lihat ini. Ferienjob ini adalah program pemerintah Jerman yang sah. Ya. Lalu
saya mendapat dokumen bahwa saya harus pelajari apa sih hubungan mereka. Ternyata dia sudah dapat sertifikat ya dari kerjasamanya dengan ACB namanya. ACB ini adalah agensi yang sudah dipercayai oleh pemerintah Jerman. Dia sudah melakukan hubungan kerja. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, tentunya sebagai tenaga akademisi, ya dalam rangka saya membantu dia menginformasikan ini, tentunya saya pelajari lagi. Ternyata 2021, ya ini kan kejadian 2023 ya, 2022, ternyata program ini sudah dilaksanakan di Indonesia. Ya, saya tidak tahu, tapi karena diinformasikan, apakah saya etis mengutarakan ada sekitar lebih kurang berapa universitas di Jakarta juga ada yang melaksanakan itu. Lalu saya search, apakah benar bahwa universitas ini, ada universitas di Jakarta yang sudah melaksanakan ini. Ternyata saya sudah dapat dari LLDikti wilayah 3 ya, yang sudah mengizinkan ya mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta yang tidak perlu saya sebutkan namanya di sini untuk pengiriman tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak cukup dengan itu. Unsur legalistiknya saya sudah pelajari. Lalu saya search ini mulai dari satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Legalitasnya sudah ya. Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tentunya sebagai akademisi saya harus melihat itu. Kedua, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Di situ sebenarnya ada otonomi perguruan tinggi. Tentunya walaupun mereka punya otonomi, mereka harus tetap minta advis dari Dikti atau minta advis dari LLDikti. Salah satu universitas di Jakarta, tidak perlu saya sebutkan namanya, mereka dapat itu. Supaya apa? Supaya mereka mengirimkan itu setahu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menurut saya, waktu saya presentasi, tidak ada unsur di saya bahwa saya memaksa, tidak. Karena pembicara utamanya adalah Mina Mulia dari Jerman. Jadi kalau materi Mina Mulia ini ada sama saya semua, ada juga sudah sama tim kuasa hukum saya. Apa janji-janji yang ada selama ini dalam sosialisasi ada di slide-nya Mina Mulia, tidak ada di slide saya. Sebagai akademisi tentunya saya yang cinta dengan anak-anak bangsa ini melihat bahwa ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan emas. Saya sudah laporkan ke beberapa yang berhubungan dengan saya saat ini bahwa dalam surat saya bahwa konsep ini tujuannya luar biasa. Ini konsepnya MBKM oleh Nadiem Makarim. Karena baru di era inilah ada model seperti ini, ya bisa. Tapi dengan catatan mereka harus tunduk kepada aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah dikeluarkan Permendikbud nomor 74 2011 tentang pengakuan SKS pembelajaran program Kampus Merdeka. Maka menurut saya UNJ pun sudah membuat, ya artinya buku pedoman itu tertuang di keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor 6387 garing UN 39 garing TM 00 2020 tentang implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Jakarta. Akhirnya Bapak Ibu sekalian,
kita sebagai anak terdidik, saya artinya memberikan informasi ini kepada beberapa rektor tertentu, ya mohon diralat bahwa saya tidak pernah mendatangi 33 perguruan tinggi. Yang saya datangi adalah karena ada sedikit hubungan kerja dengan saya. Misalnya ke Universitas Jambi, saya guru besarnya Universitas Jambi. UNJ mulai 2010 saya berkarir di Kementerian Sekretariat Negara. Saya sudah mengabdi jadi dosen di UNJ. Jadi sudah ada ya sedikit hubungan emosional lah. Maka yang saya coba lanjutkan informasi ini pertama adalah kedua universitas ini. Menurut saya tidak salah ya, artinya saya membimbing anak-anak untuk mencerdaskan anak-anak kita. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan MBKM itu sendiri meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi yang didukung dengan membaiknya atau adanya peningkatan soft skill. Apa itu soft skill? Ketika mereka magang di luar negeri, maka mereka dapat kedisiplinan kerja, silakan pengalaman kerja ya, time management, manajemen waktu, kan gitu kan? Dan juga kultur kerja, teamwork dan lain sebagainya. Tentunya sebagai negara maju, Jerman menurut saya adalah juga kesempatan anak-anak kita mendapatkan belajar di sana. Sebenarnya posisi saya, peran saya hanya sampai pada artinya presentasi itu. Akhirnya adalah harus saya mengatakan kepada siapapun yang ikut dengan Zoom, saya bicara di Zoom Bapak Ibu, ya silakan dipertimbangkan mau diikuti program ini atau tidak, monggo, mau tidak menjadi masalah. Itu tergantung kepada orang-orang pintar yang ada di kampus, karena mereka juga sudah punya buku pedoman MBKM. Saya sebagai pribadi hanya sebatas narasumber. Saya tidak punya kepentingan mulai dari seleksi mahasiswa sampai pengiriman ke Jerman sampai pulang mereka, itu tidak menjadi ranah tugas saya. Tugas saya hanyalah mencoba, artinya dengan undangan resmi dari Jerman ini, ya tentunya sebagai narasumber, ya pastilah kita dibayar honor. Itu harus saya akui. Apalagi kita dianggap narasumber ahli untuk menjelaskan itu ala kebijakan Mas Menteri kita sekarang yang menurut kami luar biasa. Dan ini menjadi kesempatan emas bagi anak-anak kita untuk mendapat pengalaman kerja di luar negeri. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya harus klarifikasi, saya hanya mengantarkan dalam arti tidak punya kepentingan saya sampai penandatanganan misalnya MOU. Kalaupun ada penandatanganan MOU di UNJ, itu karena mereka ngundang saya. Waktu penandatanganan itulah saya kenal yang namanya Direktur PT SHB dengan Ron Wakoding selaku suaminya, termasuk yang memberikan izin kepada dia dari agensi besar di Jerman yaitu ACB. Ini Mr. Streamer datang. Saya di situ tidak ada nanda tangan MOU, semuanya adalah di tangan dari rektor. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang berpendidikan, tentunya saya tahu apa yang saya kerjakan. Hanya rasa cinta saya, bagaimana supaya anak-anak ini bisa magang di luar. Mungkin kita punya pengalaman ya Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita magang di dalam negeri tahu sendirilah apa yang diperoleh. Kan gitu.